Pernah gak sih kamu mikir, ini kertas sama koin yang ada di dompetmu, kok bisa ya buat beli nasi goreng, kopi, bahkan sampai bayar cicilan motor? Padahal kan gak ada emasnya, gak kayak zaman dulu yang duitnya beneran dari emas atau perak. Aneh kan? Kok bisa gitu kita semua percaya sama selembar kertas ini? Nah, di video ini, kita bakal ngobrolin sejarah uang fiat. Ini nih, fiat. Kayak mobil dong. Ya, nggak gitu juga. Uang fiat itu semacam sihir ekonomi modern. Penasaran banget kan asal-usulnya? Mari kita bahas. Oke guys, sebelum ada uang fiat yang ajaib ini, dulunya tuh orang transaksi pakai sistem barter. Tuker-tukeran barang gitu deh. Kamu punya beras, aku punya ikan. Ya udah tukeran. Tapi ribetnya minta ampun. Kalau kamu punya sapi, terus mau beli sendal jepit, masa iya harus potong sapinya jadi kecil-kecil? Kan gak ada kembaliannya. Belum lagi kalau barangnya gak tahan lama, kayak buah-buahan, keburu busuk dong. Ribet banget dah pokoknya. Nah, makanya muncul ide uang komoditas. Barang-barang yang dianggap berharga dan bisa disimpan lama, kayak kerang, garam, kulit binatang, bahkan emas dan perak, dijadiin alat tukar. Ini lebih enak sih, ada nilainya gitu. Tapi ya tetap aja, bawa-bawa emas kilo buat beli cilok kan ya berat. Terus risiko dibegal juga gede banget. Terus muncullah ide cemerlang dari negeri tirai bambu, Tiongkok. Mereka nih yang pertama kali nyiptain uang kertas secara massal, jauh sebelum Eropa. Awalnya di masa dinasti Tang, sekitar abad ke-7 Masehi, para pedagang gede suka pakai uang terbang atau feiqian. Ini tuh kayak semacam kwitansi atau surat utang dari bank atau toko. Jadi kamu titipin barang atau emas di suatu kota, dapat deh surat buat ngambil barang itu lagi di kota lain. Praktis kan buat perjalanan jauh, gak usah bawa koper isi koin. Nah, dari situ, di masa dinasti Song, sekitar abad ke-10 Masehi, mereka nyetak uang kertas beneran yang namanya jiaozi. Ini adalah cikal bakal uang fiat guys, karena nilainya gak selalu sepenuhnya didukung emas, tapi mulai bergantung pada kepercayaan pemerintah. Bentuknya juga unik banget, gede kayak kertas ujian. Mungkin biar gak gampang hilang kali ya. Tapi masalahnya, kalau pemerintah nakal, nyetak kebanyakan, ya jadinya inflasi. Ide uang kertas ini akhirnya nyampe juga nih ke Eropa, sekitar abad ke-17. Tapi beda sama Tiongkok. Di Eropa, uang kertas awalnya tuh representative money. Artinya, setiap lembar kertas itu punya wakilnya berupa emas atau perak yang disimpan di bank. Contohnya Bank of Amsterdam tahun 1609 atau Bank of England tahun 1694. Jadi, kamu nyimpen emas, dapat deh kertas yang nilainya sama kayak emasmu. Kapan aja kamu mau, kamu bisa tukerin lagi tuh kertas sama emas di bank. Enak kan? Gak usah bawa emas berat-berat. Tapi ini belum murni fiat, karena masih ada backingan fisiknya. Bahkan pada masa penjajahan, banyak negara pakai uang kertas ini untuk mendanai perang atau eksploitasi sumber daya. Nilainya seringkali dimanipulasi, bikin rakyat menderita. Nah, perang dunia juga bikin banyak negara terpaksa nyetak uang tanpa dukungan emas buat biaya perang. Dari sini mulai deh nilai emas jadi nggak relevan lagi. Nah, ini nih bagian serunya. Sampailah kita di abad ke-20. Setelah Perang Dunia Kedua, kebanyakan negara di dunia sepakat pakai sistem Bretton Woods. Ini tuh semacam fakta moneter internasional, di mana nilai mata uang negara lain diikat ke dolar Amerika Serikat. Dan dolar Amerika Serikat sendiri diikat ke emas dengan harga 35 dolar per ons. Jadi, dolar Amerika Serikat itu kayak raja di sistem ini, karena satu-satunya yang bisa ditukar emas. Tapi,
Sistem ini mulai oleng di akhir tahun 60-an. Amerika banyak ngeluarin duit buat perang Vietnam dan pengeluaran lain. Jadinya banyak dolar Amerika Serikat yang beredar. Tapi cadangan emasnya nggak cukup buat nutupin semua dolar yang ada. Akhirnya, pada 15 Agustus 1971, ada kejadian yang namanya Nixon Shock. Presiden Nixon tiba-tiba bilang gini, udah ya, dolar AS nggak bisa ditukerin sama emas. Itu adalah momen bersejarah guys, yang secara efektif mengakhiri sistem Bretton Woods dan standar emas secara global. Sejak saat itu, uang yang kita pakai sekarang ini termasuk rupiah, dolar, euro, itu jadi uang fiat. Artinya, nilainya tuh nggak berdasarkan emas atau perak lagi, tapi berdasarkan kepercayaan masyarakat dan otoritas pemerintah atau bank sentral yang ngeluarinnya. Kayak magic kan, kita percaya ini berharga. Ya udah, jadi berharga. Terus, kenapa sih uang fiat ini akhirnya jadi pilihan global? Banyak banget kelebihannya. Pertama, fleksibilitas kebijakan moneter. Ini paling penting. Bank sentral punya kekuatan buat ngatur jumlah uang beredar dan suku bunga. Kalau lagi resesi, mereka bisa nurunin suku bunga atau nyetak uang buat merangsang ekonomi. Kalau inflasi, ya bisa dinaikin suku bunganya. Ini nggak bisa dilakuin di zaman standar emas, karena uang cuma bisa dicetak kalau ada emasnya. Kedua, gampang dan efisien. Bayangin, lebih praktis mana bawa setumpuk emas atau selembar uang kertas? Jelas kertas dong. Ini bikin transaksi ekonomi jadi super lancar dan cepat. Ketiga, kemampuan pemerintah mendanai kebutuhan. Uang fiat ngasih pemerintah fleksibilitas buat membiayai proyek-proyek besar, infrastruktur, atau bahkan respon cepat saat krisis. Misalnya pas pandemi kemarin, pemerintah bisa ngeluarin stimulus ekonomi tanpa harus mikirin cadangan emas. Tapi ini juga bisa jadi pisau bermata dua. Nah, kayak uang koin, uang fiat juga punya sisi baliknya. Banyak banget kritikus yang ngasih nilai minus ke uang fiat. Pertama, risiko inflasi. Karena pemerintah atau bank sentral bisa nyetak uang sesuka hati, godaan buat nyetak terlalu banyak itu gede banget. Kalau uang yang beredar terlalu banyak tapi barangnya segitu-gitu aja, ya harga-harga bakal melambung tinggi. Nilai uang kita jadi turun, kayak es krim dilempar ke aspal. Daya beli kita jadi berkurang drastis. Kedua, tidak ada nilai intrinsik. Ini cuma kertas guys, nilainya sepenuhnya bergantung pada kepercayaan. Kalau kepercayaan itu goyah, misalnya karena pemerintahnya nggak stabil atau ekonomi kacau, nilai uang bisa anjlok tiba-tiba, kayak kartu mainan yang tiba-tiba nggak laku. Ketiga, potensi utang berlebihan. Karena mudah dicetak, pemerintah dan bahkan masyarakat bisa jadi gampang berutang. Kadang untuk hal-hal yang nggak produktif. Ini bisa bikin ekonomi jadi rapuh. Keempat, ketidaksetaraan kekayaan. Konon, uang yang baru dicetak itu nggak langsung nyebar ke semua orang. Mereka yang pertama kali nerima uang baru itu, misalnya bank atau institusi tertentu, bakal lebih untung karena bisa belanja duluan sebelum harga-harga naik. Ini bisa memperlebar jurang antara si kaya dan si miskin loh. Kelima, krisis ekonomi berulang. Beberapa ahli juga berpendapat bahwa sistem fiat yang memungkinkan ekspansi kredit tak terbatas bisa jadi pemicu krisis ekonomi dan finansial yang berulang. Makanya sampai sekarang masih ada loh kelompok yang pengen banget balik ke sistem uang yang didukung komoditas kayak emas atau dinar dirham yang menurut mereka lebih stabil dan adil. Gimana guys? Udah mulai paham kan sejarah duit dari udara alias uang fiat ini? Ternyata panjang banget ya perjalanannya. Dari barter ribet sampai sekarang kita tinggal tap pakai kartu atau scan QR code. Yang penting, kita sekarang udah tahu nih kenapa selembar kertas yang ada di dompet kita punya nilai. Dan kenapa bank sentral itu penting banget perannya. Menarik kan? Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya biar kamu gak ketinggalan video-video dari relik sejarah. Sampai jumpa di video berikutnya.